Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Lia Yuliawati, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, kami dari kelompok 3 akan membahas topik pertama yaitu tentang kesehatan mental di era digital menghadapi tantangan dan menjaga keseimbangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Adinda Jovania, yang kedua Email Melani, yang ketiga Melia Nuraini, yang keempat Salwa Nur Aulia Robani, yang kelima Tania Nurostari, dan yang terakhir ada Zihan Nuriskia Rayana. Latar belakangnya yaitu era digital telah membawa transformasi besar dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kenyamanan dan efisiensi teknologi, terdapat tantangan serius terkait kesehatan mental yang perlu diatasi. Tuntutan yang tinggi, tekanan sosial media, dan kecanduan teknologi telah menciptakan permasalahan baru yang harus kita atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pemahaman kesehatan mental. Kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa adalah keadaan individu sejahtera yang menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Nah, dengan demikian, kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa dapat mencakup aspek-aspek seperti aspek fisik, aspek psikologis, dan aspek sosial. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan jiwa ataupun kesehatan mental yang baik itu adalah keadaan ketika kondisi batin kita merasa tentram, merasa aman, merasa tenang, dan merasa nyaman. Nah, sehingga memungkinkan para individu untuk menikmati kehidupannya sehari-hari dan dapat dihargai oleh orang lain di sekitarnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu alasan mengapa kesehatan mental penting di era digital. Teknologi yang terus berkembang seperti media sosial, internet, dan smartphone telah mempengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Penting bagi kita untuk memahami dampak dari perkembangan teknologi ini terhadap kesehatan mental kita, dan bagaimana kita dapat menjaga kesehatan mental di era digital ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesehatan mental penting di era digital. Yang pertama ada paparan berlebihan terhadap informasi. Era digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Namun, paparan berlebihan terhadap informasi, terutama yang bersifat negatif atau memicu kecemasan, dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan, sehingga seseorang merasa tidak aman dimanapun ia berada. Yang kedua yaitu perbandingan sosial. Media sosial seringkali menjadi tempat di mana orang-orang membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan tidak berarti yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Yang ketiga yaitu gangguan tidur. Penggunaan teknologi sebelum tidur seperti menonton TV atau menggunakan smartphone dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur ini dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang keempat ada isolasi sosial. Meskipun teknologi memungkinkan kita untuk berhubung dengan orang lain secara virtual, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial yang sebenarnya. Kurangnya interaksi sosial langsung dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Yang kelima yaitu ada stres dan tekanan kerja. Teknologi juga dapat menciptakan tekanan tambahan dalam kehidupan kita, seperti tekanan untuk selalu terhubung dan responsif terhadap pekerjaan. Tekanan kerja yang berlebihan ini dapat menimbulkan stres dan menyebabkan masalah terhadap kesehatan mental kita. Yang keenam yaitu ada gangguan perhatian dan konsentrasi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan memperhatikan
hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terjadi karena adanya gangguan konstan dari notifikasi, informasi yang terus-menerus mengalir, dan ketergantungan pada perangkat teknologi yang membuat kita sulit untuk benar-benar hadir dan fokus pada hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Yang ketujuh yaitu atau terakhir ada ketergantungan dan gangguan mental. Penggunaan yang berlebihan terhadap teknologi tertentu seperti game online atau media sosial dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, ketergantungan ini dapat mempengaruhi fungsi otak, emosi, dan perilaku seseorang. Era digital membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, mulai dari interaksi sosial, pekerjaan, hingga segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran jika semua hal dapat dilakukan dengan mudah, canggih, dan praktis. Era digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan begitu maju ke arah yang serba digital. Bahkan semua kegiatan penting sekalipun bisa dilakukan dengan digital. Pesatnya perkembangan era digital ini juga berdampak bagi mereka yang berada di fase remaja, di mana kita ketahui bahwa usia remaja adalah usia yang rentan, terutama dalam aspek psikologis dan sosial. Untuk itu, menjaga kesehatan mental di era digital tidak bisa dianggap remeh. Era digital dapat membawa perubahan yang besar dalam cara berinteraksi. Sementara itu, teknologi memberikan manfaat yang luar biasa, seperti kemudahan untuk mengakses informasi dari luar, penggunaan yang berlebihan atau tidak sehat bagi teknologi, dan dapat juga berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pentingnya kesehatan mental di era digital remaja, yaitu pertama, stres digital. Informasi yang terus-menerus datang dengan begitu cepat, tuntutan untuk terhubung secara online, serta memperbandingan sosial dapat menyebabkan stres yang signifikan. 2. Yaitu kecanduan digital. Kecanduan terhadap teknologi seperti media sosial, game online, dan smartphone dapat menyebabkan penggunaan gangguan pada kesehatan mental. Ketiga, cyberbullying. Era digital telah membawa fenomena cyberbullying yang dapat merusakkan kesehatan mental seseorang. Keempat, kurangnya interaksi sosial karena terlalu menghabiskan banyak waktu untuk dunia digital dapat mengurangi interaksi langsung dengan orang lain. Kelima, terlalu banyak informasi. Di era digital, remaja seringkali terpapar dengan jumlah informasi yang luar biasa setiap harinya. Memproses informasi terus-menerus dapat menyebabkan kesehatan mental dan kesulitan untuk mengatur prioritas. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai dampak teknologi bagi kesehatan mental. Untuk dampak positifnya, yang pertama ada konektivitas dan dukungan sosial. Teknologi memudahkan individu untuk saling terhubung dengan orang lain, terutama bagi mereka yang terhubung secara geografis maupun sosial. Platform media sosial, forum, dan aplikasi pesan memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dan mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, ataupun komunitas dengan minat yang sama. Untuk yang kedua, akses ke sumber informasi dan bantuan. Internet menyediakan akses ke informasi kesehatan mental yang luas, termasuk sumber daya untuk pemahaman diri dan strategi mengatasi masalah kesehatan mental. Aplikasi kesehatan mental, terapi online, dan konseling juga lebih mudah diakses melalui teknologi. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran. Teknologi telah membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma seputar isu-isu kesehatan mental. Banyaknya kampanye kesadaran, webinar, dan workshop yang dilakukan secara online yang membantu menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang kesehatan mental. Untuk dampak negatifnya, yang pertama ada kelebihan informasi dan stres teknologi. Paparan berlebihan terhadap gadget dan internet dapat menyebabkan kelelahan informasi yang dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Notifikasi konstan dan bombardir informasi yang tidak terkendali seringkali menciptakan tekanan untuk selalu terhubung dan responsif. Untuk yang kedua, dampak pada citra diri dan perbandingan sosial. Media sosial dapat meningkatkan tekanan untuk mencapai standar kehidupan atau penampilan yang tidak realistis, yang seringkali dipertontonkan melalui gambar atau cerita yang diedit. Ini bisa mempengaruhi harga diri dan memicu perasaan tidak mampu atau iri. Yang ketiga,
Kecanduan dan gangguan tidur. Kecanduan teknologi, khususnya media sosial dan permainan online, adalah masalah nyata yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Penggunaan gadget di malam hari juga dapat mengganggu pola tidur yang penting untuk kesehatan mental yang baik. Yang keempat, pengaruh pada kesehatan emosional dan relasi antar manusia. Interaksi virtual yang terus-menerus dapat mengurangi waktu dan kualitas interaksi tatap muka. Yang penting untuk kesehatan emosional dan pengembangan keterampilan sosial. Ini bisa meningkatkan perasaan kesepian dan isolasi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi mengenai peran orang tua dalam mendukung kesehatan mental di era digital. Di antaranya, satu, orang tua berperan dalam mengawasi penggunaan teknologi pada remaja, khususnya penggunaan media sosial dan juga permainan online. Yang kedua, orang tua berperan untuk membantu dalam menghadapi stres. Remaja sekarang ini banyak sekali yang menghadapi stres, entah itu karena faktor internal maupun faktor eksternal. Di sini orang tua bisa membantu dengan memberikan dukungan emosional, cerita dari hati ke hati, memberikan motivasi, dan mengajak anak melakukan hal yang menyenangkan seperti berolahraga. Yang ketiga, orang tua membantu membangun koneksi sosial. Koneksi sosial yang dibangun ini adalah koneksi sosial yang sehat, baik itu dengan keluarga maupun dengan teman-temannya, agar remaja tidak merasa terisolasi dan memiliki dukungan sosial yang cukup. Yang keempat, membangun keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Keseimbangan antara menggunakan waktu untuk di dunia digital dan juga waktu untuk di dunia nyata. Dan yang kelima ini menjadi inti dari peran orang tua, yaitu membantu membangun kesadaran dalam hal pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital ini. Karena sekarang dunia semakin modern, kita tidak bisa berhenti atau menutup dari penggunaan teknologi. Tetapi dengan adanya peran orang tua, di sini kita bisa mengontrol dan juga mengawasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi menjaga kesehatan mental di era digital. Dengan memiliki strategi menjaga kesehatan mental di era ini, seseorang dapat mengurangi resiko dampak negatif dari penggunaan teknologi dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Di sini ada 6 strategi, yaitu yang pertama, batasi waktu layar. Dengan menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial dan layar untuk mengurangi paparan informasi yang berlebihan. Contohnya, yaitu seperti mengatur waktu penggunaan media sosial maksimal 1 jam setiap hari. Kedua, tetap terhubung dengan orang lain. Jaga hubungan sosial dengan keluarga dan teman untuk mendukung kesehatan mental. Contoh kegiatannya itu seperti mengadakan pertemuan secara daring dengan keluarga atau teman sekali seminggu. Yang ketiga yaitu cari hobi yang menyenangkan. Temukan kegiatan atau hobi yang dapat memberikan kesenangan dan relaksasi. Contohnya seperti membaca buku, memasak, atau menggambar sebagai hobi di waktu luang. Yang keempat, istirahat yang cukup. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam. Misal seperti menjaga rutinitas tidur yang teratur dan menghindari begadang. Kelima, tetapkan rutinitas harian. Yaitu membuat jadwal harian yang teratur dapat membantu menjaga keseimbangan hidup. Contoh seperti menetapkan jadwal harian untuk pekerjaan, atau sekolah, atau kuliah, terus istirahat, dan waktu yang luang. Terus yang terakhir, hindari perbandingan sosial. Jangan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial yang dapat menimbulkan perasaan tidak cukup. Seperti mengingatkan diri sendiri bahwa setiap individu unik dan memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi jangan terlalu iri sama kehidupan orang lain di media sosial. Jadi, kesimpulannya yaitu kesehatan mental di era digital memerlukan kesadaran akan tantangan seperti paparan informasi berlebihan dan perbandingan sosial. Dengan strategi seperti batasan waktu penggunaan media sosial, interaksi langsung, dan dukungan sosial, serta peran profesional kesehatan mental, individu dapat menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan di tengah dinamika teknologi.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.